PD Katedral, semangat. PD Katedral, Jesus is number one. Yes, yes, yes. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ronald. Hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Tenang. Bapak Ibu pernah nggak mengambil suatu keputusan lalu menyesalinya? Saya pernah. Waktu itu istri saya membuat kesalahan sehingga saya marah. Karena marah, saya berkata-kata kasar kepada dia dan berusaha menghukum dia secara berlebihan. Sesudahnya, saya sungguh menyesal dan akhirnya minta maaf. Seringkali kita mengambil keputusan yang salah saat kita marah. Padahal, kalau kita bisa tenang saja, keputusan yang benar dan terbaik dapat kita ambil. Mengenai hal ini, ada ayat Alkitab yang cukup menjelaskannya. Kita buka yuk. Dari Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Benar Bapak Ibu, orang yang cepat marah itu adalah orang yang bodoh dan dia membesarkan kebodohannya. Jadi, jangan cepat marah ya. Saya punya 3 tips supaya kita tetap tenang saat marah. Yang pertama adalah don't think atau jangan berpikir. Mengapa? Karena kalau kita berpikir waktu marah, isinya pasti pikiran negatif dan itu tidak baik. Yang kedua adalah don't act atau jangan bertindak. Karena setiap keputusan dan tindakan yang diambil saat kita emosi itu cenderung salah. Yang ketiga adalah just pray atau berdoa. Ambillah saat hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan supaya hati kita tenang. Mintalah petunjuk dari Tuhan, jalan mana yang terbaik sebagai solusi dari masalah kita. Bapak Ibu, saya pernah juga mengambil keputusan yang salah saat kalut dirundung masalah. Waktu itu kondisi restoran sedang jelek, sehingga saya dengan gegabah menutup 2 dari 4 restoran saya. Pikiran saya simpel, masalah ini udah kayak benang kusut. Ya udahlah, saya nyerah aja. Keputusan itu diambil dengan begitu cepat dan tanpa berpikir panjang. Saat ini, kalau saya pikir lagi tentang masalah itu, jujur, saya menyesal telah menutup kedua restoran itu. Coba aja, kalau dulu saya bisa tenang dan berpikir jernih, saya yakin kedua restoran itu masih bisa dipertahankan. Bapak Ibu, kenapa sih kalau kita sedang dirundung oleh masalah berat, kita cenderung untuk stres, gelisah, dan tidak tenang dalam mengambil keputusan? Saya akan coba jelaskan dengan sebuah cerita. Olin, anak saya, itu sangat apet dengan mamahnya. Dia selalu berusaha untuk dekat dengan mamahnya dan tidak mau berpisah dari mamahnya. Nah, suatu kali, Yuli, istri saya, perlu untuk pergi keluar sebentar. Jadi kami pilih waktu di mana Olin sedang tidur. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba Olin terbangun dan dia sadar mamahnya gak ada. Akhirnya dia nangis, terseduh-seduh sampai terbatuk dan tersedak. Saya panik. Saya coba gendong dia supaya tenang. Gagal. Saya coba tidurkan dia di ranjang supaya tenang. Gagal. Sampai akhirnya mamanya datang dan sekejap dia berhenti bernangis dan tenang kembali. Bapak Ibu, sebetulnya kondisi kita saat dirundung masalah itu persis seperti kondisi anak saya saat dia merasa mamanya gak ada. Kita merasa panik, kita merasa gelisah, kita stres, bahkan mungkin menangis. Kenapa? Karena kita merasa sendirian. Dan kita merasa Tuhan
orang yang kita butuhkan itu tidak ada. Kita berusaha mengambil keputusan A, tapi salah. Kita berusaha mengambil keputusan B, tapi salah. Kita tanya ke orang A, tapi salah. Kita tanya ke orang B, tapi salah. Mengapa? Karena bukan itu yang kita butuhkan. Saat kita dirundung masalah, yang kita butuhkan adalah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan saat kita dirundung masalah. Itu adalah jawaban yang benar. Berdoalah kepada Dia, maka hati kita akan tenang. Mintalah petunjuk kepada Tuhan untuk masalah-masalah kita, maka niscaya Dia akan memberikan jawaban yang terbaik bagi masalah kita. Bapak Ibu, saya akan tutup renungan ini dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh teman saya, tim pujian dari PDPKK Katedral. Mari kita nyanyikan lagu itu sebagai doa kita bersama.